Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi dengan saya di mata kuliah Manajemen Proyek Perangkat Lunak. Untuk minggu ini, kita akan membahas dua subpokok bahasan, yang mana yang pertama kita membahas tentang fase proyek perangkat lunak, dan juga nanti kita akan membahas model proses perangkat lunak. Di sini nanti kita akan membahas dua sub model proses, yakni waterfall dan prototype model. Oke, untuk outline kita kali ini, kita akan membahas yang pertama fase proyek perangkat lunak. Yang kedua membahas model proses perangkat lunak, yakni model proses waterfall dan prototype, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Untuk fase proyek perangkat lunak sendiri terdiri dari 3 fase. Yang pertama yakni fase definisi, yang kedua fase pengembangan, dan yang ketiga fase pemeliharaan. Untuk fase definisi sendiri biasanya berfokus pada apa, what, apa. Jadi pada fase ini pengembang perangkat lunak harus mengidentifikasi atau mencari informasi yang akan mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang perangkat lunak yang akan diproses. Jadi nanti di sini akan lebih menitik beratkan pada kata-kata apa yang diharapkan, interface apa yang akan dibangun, batasan desain apa yang ada, kriteria validasi apa aja yang dibutuhkan untuk mendefinisikan sebuah sistem. Jadi untuk fase definisi ini kita lebih mendefinisikan apa saja yang dibutuhkan oleh kita sebagai pengembang untuk membuat sebuah perangkat lunak. Oke, di fase yang kedua yakni ada fase pengembangan. Kalau tadi di fase definisi itu lebih pada kata apa, di fase pengembangan ini lebih menitik beratkan pada kata-kata bagaimana, yaitu bagaimana fungsi-fungsi dari sebuah perangkat lunak itu nantinya diimplementasikan, bagaimana arsitektur perangkat lunak tersebut, bagaimana detail prosedur yang akan diimplementasikan, bagaimana interface-nya nanti dibangun, dan juga bagaimana rancangan itu yang kita buat bisa diterjemahkan ke dalam sebuah pemrograman. Di tahap ini atau di fase ini, bagaimana pengujian itu juga sudah harus difikirkan jika aplikasi itu sudah jadi atau sudah bisa diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Jadi ini fase kedua. Untuk fase ketiga yakni fase pemeliharaan atau lebih biasa disebut maintenance phase. Fase maintenance ini lebih berfokus pada sebuah perubahan, yaitu biasanya untuk fase pemeliharaan ini adalah fase di mana kita mengoreksi kesalahan atau fase penyempurnaan sebuah perangkat lunak. Jadi di sini kita akan melakukan pengembangan lebih baik lagi tentang perangkat lunak yang telah kita buat, dan kita memperbaiki berbagai kesalahan yang ada. Maka dari itu biasanya kan kita lihat beberapa versi software itu kan ada versi 1, 2, 3 lah. Ini karena kita di software tersebut sudah menerapkan fase pemeliharaan atau fase perubahan, yang mana perubahan itu bertujuan mesti ke arah yang lebih baik. Jadi itu adalah fase pemeliharaan. Oke, itu 3 fase dari fase proyek perangkat lunak. Selanjutnya kita masuk ke model proses perangkat lunak, atau biasa disebut ini yang umum ya, waterfall model proses. Di sistem informasi sendiri, permodelan
sistem waterfall ini biasanya ada beberapa tahapan, yakni tahap analisis kebutuhan, lalu kita masuk ke tahap desain, lalu pengkodean, lalu kita menguji coba. Nah, untuk tahap analisis kebutuhan dan desain itu biasanya disebut fase pemodelan sistem informasi. Nah, ini model proses dari waterfall sendiri. Jadi, yang pertama kita melakukan perencanaan. Lalu setelah kita melakukan perencanaan, kita masuk ke analisis. Analisis ini bisa ke analisis kebutuhan software, analisis kebutuhan customer, dan lain-lain. Lalu setelah kita melakukan analisis, kita lalu melakukan desain. Nah, desain ini nantinya akan kita implementasikan ke dalam sebuah pemrograman. Nah, hasilnya nanti pasti ada sistem. Nah, jika waktu diimplementasi kita gagal, kita bisa kembali ke fase desain. Gitu seterusnya. Yang jelas untuk model waterfall ini, kita mulai dari planning, lalu kita melakukan analisis, desain, implementasi, baru terciptalah sebuah sistem atau sebuah perangkat lunak. Untuk model proses waterfall sendiri, ada tahapan-tahapan pengembangan model, yakni seperti yang saya bahas tadi ya, ada model rekayasa dan pemodelan sistem informasi, analisis kebutuhan, desain, pengkodean, pengujian, dan pemeliharaan. Ini bentuk lain dari model proses waterfall ini. Adapun kelebihan dari model waterfall ini, yang pertama, tahapan pengembangannya tetap atau pasti, lebih mudah diaplikasikan, dan prosesnya itu teratur sesuai tahapannya tadi. Terus waterfall ini juga cocok digunakan untuk produk software atau program yang sudah jelas kebutuhannya di awal, sehingga sangat meminimalisir sebuah kesalahan. Kan kita sudah berjalan sesuai step by step-nya tadi. Nantinya, kelebihan lainnya, software yang dikembangkan nantinya dengan metode ini biasanya menghasilkan kualitas yang lebih baik karena kita melakukannya bertahap dan sesuai tahap. Terus kelebihan lain, dokumen pengembangan dari sistem ini sudah pasti sangat terorganisir karena setiap fase harus terselesaikan dulu dengan lengkap sebelum kita melangkah ke fase-fase selanjutnya. Selain ada kelebihan, sudah pasti sebuah model proses itu juga memiliki kelemahan. Kelemahan dari waterfall sendiri adalah yang pertama, proyek yang sebenarnya jarang mengikuti alur seperti yang diusulkan, sehingga perubahan yang terjadi dapat menyebabkan hasil yang sudah didapatkan tim pengembang harus diubah kembali seiring menyebabkan masalah baru. Maksudnya di sini adalah tidak menutup kemungkinan jika di suatu proyek itu ada sesuatu hal yang tidak berjalan sesuai tahap. Jadi itu nanti akan sangat menyulitkan karena tahapan yang kita lalui itu sudah sesuai melalui tahapan-tahapan. Jadi misalkan ada perubahan dari keinginan customer setelah kita sudah masuk di fase pengkodean atau fase coding, itu kan juga nantinya akan mempengaruhi proses kinerja dari pengembang sendiri karena kita sudah masuk di situ. Jadi kenapa tadi di sini disebutkan tahapan cocok digunakan untuk produk software yang sudah jelas kebutuhannya di awal. Maksudnya kebutuhan di awal ini tidak berubah-ubah. Jadi untuk kebutuhan yang berubah-ubah atau tidak
atau fleksibel, itu sudah pasti sangat menyulitkan untuk pengembang yang menggunakan proses model waterfall. Yang kedua, kekurangannya di sini terjadi pembagian proyek yang menjadi tahap-tahap yang tidak fleksibel karena komitmen harus dilakukan pada awal proses. Jadi di sini tahap awal proses pembuatan sebuah perangkat lunak itu sudah harus dilakukan komitmen bahwa nantinya software ini akan digunakan atau dibuat seperti ini gitu. Jadi kalau misalkan seperti yang saya bilang tadi, ada kita jadi orangnya itu tidak fleksibel karena harus ikut sama tahapan-tahapan tersebut. Nah, untuk yang ketiga, sulit untuk mengalami perubahan kebutuhan yang diinginkan karena kebutuhan sudah disepakati di awal pembuatan. Terus yang ketiga, pelanggan harus lebih sabar untuk menanti produk selesai karena dikerjakan step by step dan proses pengerjaannya akan berlanjut dari setiap tahapan bila tahapan sebelumnya sudah benar-benar selesai. Jadi akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Terus ini yang saya jelaskan tadi, perubahan di tengah-tengah akan membuat pengembang menjadi bingung. Terus yang terakhir, ada waktu kosong yang lebih bagi pengembang karena harus menunggu anggota tim proyek lain menuntaskan pekerjaan lainnya. Maksudnya di sini kan nggak semuanya misalnya kita punya sebuah tim pengembang, tim A, B, C, dan D, itu misalkan kita mengerjakan suatu step, tim A sudah selesai, tapi tim B belum. Itu kita tim A itu harus menunggu tim B selesai dulu, baru kita melanjut ke proses selanjutnya. Nah, itu kan akan membadirkan waktu gitu. Jadi itu yang terjadi di proses model waterfall atau kekurangan dari proses model sistem waterfall ini. Untuk proses model yang kedua, yakni prototype model, di sini ada beberapa tahapan yang menurut saya lebih fleksibel jika dibandingkan dari proses waterfall tadi. Untuk proses prototype di sini ada tahapan-tahapan seperti setelah kita membuat, maka kita melakukan tes atau memberikan sebuah prototipe ke customer, lalu kita mendengarkan apa sih tanggapan dari customer itu, lalu kita merevisi, membuat lagi seperti apa yang diinginkan customer. Jadi ini muter terus sampai tercipta sebuah software atau perangkat lunak, yang mana perangkat lunak itu benar-benar sebuah perangkat lunak yang diinginkan oleh sebuah customer. Jadi penjelasannya seperti ini. Metode prototype merupakan suatu paradigma baru dalam metode pengembangan perangkat lunak, di mana metode ini tidak hanya sekedar evolusi dalam dunia pengembangan perangkat lunak, tetapi juga merevolusi metode pengembangan perangkat lunak yang lama, yaitu yang sistem waterfall tadi, yang step by step tadi loh. Untuk yang prototype, dalam model prototype dari perangkat lunak yang dihasilkan akan dipresentasikan kepada pelanggan, dan pelanggan tersebut akan diberikan kesempatan untuk memberikan masukan kepada pengembang atau kita yang membuat software, sehingga perangkat yang dihasilkan nantinya betul-betul sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelanggan atau customer. Perubahan dan presentasi prototipe dapat dilakukan berkali-kali sampai mencapai kesepakatan yang sesuai dengan keinginan dari pelanggan. Nah, ini adalah sebuah model proses dari prototype model jika kita jelaskan sebagai bagan. Yang pertama, kita melakukan perencanaan, lalu kita melakukan analisis seperti yang kita lakukan di proses waterfall, lalu kita melakukan desain,
Lalu kita langsung melakukan implementasi sehingga terciptalah sebuah prototype. Nah, prototipe nanti jika disetujui bisa langsung diimplementasikan dan bisa menjadi sebuah software. Akan tetapi, jika prototipe ini masih belum bisa diterima oleh pelanggan, ini akan dikembalikan ke fase-fase di sini. Jadi pengembang akan melakukan redesign atau desain ulang, analisis ulang, dan implementasi ulang sampai masuk ke sebuah software yang benar-benar diinginkan oleh pelanggan. Jadi output yang di sini itu adalah output yang benar-benar diinginkan oleh pelanggan. Jadi jika masih belum disetujui oleh pelanggan, ini akan terus muter gini. Makanya kenapa di awal tadi gambarnya itu berupa lingkaran. Tuh, untuk model prototype. Untuk teknik-teknik prototyping biasanya meliputi perancangan model, perancangan dialog, dan simulasi. Jadi kita melakukan simulasi ke pelanggan itu tadi. Maaf. Oke, kita lanjut. Untuk model prototipe di sini ada 4 langkah yang menjadi karakteristik dalam proses pengembangan metode prototipe. Yang pertama yakni pemilihan fungsi, penyusunan sistem informasi, evaluasi, dan penggunaan selanjutnya. Jadi di sini seperti yang tadi ya. Jadi di sini kita memilih sebuah fungsi, lalu menyusun sebuah sistem informasi atau prototipe sebuah informasi, lalu dipaparkan. Nah, dari situ akan ada sebuah evaluasi. Lalu setelah dievaluasi, kita lakukan pengembangan lagi sehingga tercipta sebuah software. Nah, itu salah satu 4 ini adalah beberapa karakteristik dalam sebuah proses pengembangan prototipe. Untuk tahapan-tahapan proses pengembangan dalam model prototipe biasanya ada beberapa tahapan, seperti pengumpulan kebutuhan, membangun prototyping, lakukan evaluasi, tahap pengkodean, tahap pengujian sistem, tahap melakukan evaluasi sistem, dan tahapan bagaimana kita menggunakan sebuah sistem. Gitu. Kelebihan dari model ini, pelanggan dapat berpartisipasi aktif dalam pengembangan sebuah sistem sehingga hasilnya benar-benar sebuah software yang akan semakin mudah disesuaikan dengan keinginan atau kebutuhan sebuah atau seorang customer atau pelanggan. Penentuan kebutuhan lebih mudah diwujudkan karena ada partisipasi aktif dari customer. Yang ketiga, mempersingkat waktu pengembangan produk perangkat lunak karena kita tidak harus menunggu step by step tadi. Terus juga faktor positif lainnya, jadi akan tercipta sebuah komunikasi yang baik antara pengembang dan juga customer gitu, karena kita sering berinteraksi. Pengembang juga dapat bekerja lebih baik untuk menentukan sebuah kebutuhan dari customer. Lebih menghemat waktu, sudah pasti ya, karena tidak melalui beberapa tahapan. Penerapan jadi lebih mudah karena karena pelanggan mengetahui apa yang diharapkannya. Itu beberapa kelebihannya. Adapun kekurangannya di sini untuk model prototype, proses analisis dan perancangan sudah pasti terlalu singkat. Biasanya untuk model prototype ini kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Kenapa kok seperti itu? Karena biasanya pelanggan itu menyesuaikan dengan kebutuhannya sekarang. Jadi untuk kebutuhannya nanti itu kurang dipikirkan. Jadi
biasanya software itu akan sangat fleksibel dan enak digunakan untuk sekarang, tapi kadang-kadang juga bisa jadi kurang fleksibel untuk beberapa tahun ke depan. Yang ketiga, walaupun pemakai melihat berbagai perbaikan dari setiap versi prototipe, tetapi pemakai mungkin tidak menyadari bahwa versi tersebut dibuat tanpa memperhatikan kualitas dan pemeliharaan jangka panjang. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi, jika kita dibuatkan beberapa prototipe dengan cepat, misalkan kita melakukan pertemuan, lalu sama pengembang melakukan pertemuan sama customer, lalu kita melakukan kesepakatan, oh Pak, ini nanti mau dibuat gini. Nah, kita selesai 1 minggu lagi, kita ketemu lagi. Nah, dengan adanya hal yang semacam itu, sudah pasti step by step yang dilakukan di waterfall tadi tidak terlakukan. Otomatis kualitas juga perlu diperhatikan oleh customer, dan kebanyakan beberapa customer itu tidak memperhatikan kualitas dan pemeliharaan jangka panjang dari sebuah software tersebut. Akhirnya software tersebut hanya berguna untuk beberapa tahun yang ada, untuk tahun ke depannya itu sudah tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan karena pelanggan menyesuaikan dengan kebutuhan dia sekarang gitu. Yang terakhir, pengembang kadang-kadang membuat kompromi implementasi dengan menggunakan sistem operasi yang tidak relevan dan algoritma yang tidak efisien. Kalau ini sih tergantung sama pengembangnya aja sih ya. Tapi kebanyakan sih seperti itu, karena waktu yang singkat tadi. Oke, itu adalah kekurangan dari model prototype. Jadi sekian untuk perkuliahan kita kali ini. Jadi mungkin nanti ada pertanyaan mengenai prototype atau juga mengenai waterfall proses model atau juga mengenai fase proyek perangkat lunak, bisa kalian tanyakan di forum ya. Terima kasih untuk telah mengikuti perkuliahan saya hari ini. Saya akhiri perkuliahan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.